Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Wahyu Tugambuli Ningrum. Yang kedua Feliana Ali Wulandari. Dan yang terakhir Joko Hartanto. Nah, kami akan membahas mengenai konsep dasar konstitusi dan rule of law. Ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah konstitusi dan yang kedua adalah rule of law. Oke, langsung saja ya, pengertian dari konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, bahasa Inggris constitution, dan bahasa Belanda constitute, yang artinya membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti membentuk suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai peraturan dasar untuk berdirinya suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi sering diartikan sebagai undang-undang dasar. Padahal, antara konstitusi dengan undang-undang dasar memiliki perbedaan. Dalam undang-undang dasar hanya memuat tentang hukum dasar tertulis, sedangkan dalam konstitusi selain memuat tentang hukum dasar tertulis juga memuat hukum dasar yang tidak tertulis. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga bersifat politis dan sosiologis. Dari berbagai pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa konstitusi yaitu memuat aturan-aturan pokok atau fundamental mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara. Nah, untuk poin yang kedua yaitu klasifikasi konstitusi. Menurut C. Armstrong, konstitusi dibedakan menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Oke, yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tata negara adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur tentang kehidupan kebangsaan di dalam persekutuan hukum negara. Nah, yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis atau konvensial adalah kebiasaan ketatanegaraan yang spesifik. Untuk yang poin ketiga yaitu mengenai tentang nilai konstitusi. Setidaknya konstitusi memiliki 3 nilai, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Yang pertama yaitu nilai normatif, yang artinya konstitusi ini resmi diterima di dalam suatu negara. Tidak hanya berlaku secara hukum, tetapi juga nyata berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang nilai kedua yaitu nilai nominal, artinya konstitusi menjadi hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini disebabkan karena terdapat pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku pada suatu wilayah tertentu. Nah, yang terakhir yaitu nilai semantik, adalah konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa memanfaatkan konstitusi untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nah, untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu sifat konstitusi. Sifat konstitusi ada 2, 1 fleksibel atau luas. Apabila konstitusi atau undang-undang dasar dapat memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Yang kedua rigid atau kaku, yaitu apabila konstitusi atau undang-undang dasar sulit untuk diubah. Jadi bisa disimpulkan bahwa sifat konstitusi yaitu fleksibel dan rigid. Menurut James Blake, konstitusi dinyatakan fleksibel apabila ia bercirikan elastis karena dapat menyesuaikan diri dengan mudah dan memungkinkan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang dasar, dan konstitusi tersebut dinamis. Sisi negatif dari konstitusi yang fleksibel adalah membawa kemerosotan pada kewibawaan konstitusi itu sendiri, sedangkan dikatakan rigid bila konstitusi sulit untuk diubah. Yang kelima yaitu tujuan konstitusi. Tujuan artinya konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama,
konstitusi bertujuan untuk memberikan perbatas sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dan menjalankan kekuasaannya. Secara garis besar, tujuan konstitusi membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Badirmanan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi dan konstitusionalisme yang pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga maupun setiap penduduk di pihak lain. Yang kedua yaitu rule of law. Pengertian rule of law berdasarkan pengertiannya Friedman membedakan rule of law menjadi dua, yaitu secara formal dan pengertian secara hakiki. Rule of law secara formal adalah kekuasaan umum yang terorganisir. Contohnya, untuk proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, KPK, dan badan peradilan. Secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruk. Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara yang berupa sanksi atau konsekuensi. Negara hukum merupakan terjemah dari konsep Rechtsstaat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokratis pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undang yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar merupakan suatu kesatuan sistem hukum. Peraturan perundang-undang yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar merupakan suatu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Rule of law merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut, kekuasaan di tangan penguasa yang telah berkembang sebelumnya. Rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Inti dari rule of law adalah adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum-hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Joko Hartanto. Di sini saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu tentang prinsip-prinsip rule of law di Indonesia. Prinsip-prinsip rule of law sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip of law secara formal di Indonesia
dan prinsip of role secara hakiki atau material di Indonesia. Prinsip-prinsip of role secara normal di Indonesia sendiri tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan yang pertama bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan keadilan sosial. Yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keenam, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material di Indonesia. Di Indonesia sangatlah erat dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan tergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institut sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Karena bersifat legalisme, maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terikat rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan di masyarakat. Fungsi rule of law. Pelaksanaan rule of law sangat mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh bangsa, sehingga negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak hanya sebagai penjaga malam saja, melainkan harus ikut melaksanakan upaya-upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial. Berikutnya adalah fungsi dari rule of law. Yang A, menjamin kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi sosial. B, melindungi konstitusional. Maksudnya, selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan jenis prosedural untuk memperoleh dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif. B, melindungi konstitusional. Maksudnya yaitu selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendak juga menentukan jenis produksi, memberikan kebebasan kepada rakyatnya berupa kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi. Dinamika pelaksanaan rule of law. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan rule of law dapat terjadi
Sejak zaman Yunani kuno, Plato menentukan maklumat bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak asasi manusia, di mana hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia di dunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak asasi manusia sudah diterima secara universal, yang membangun dunia agar lebih damai dan terbebas dari penindasan serta pelakuan yang tidak adil. Namun, meskipun demikian, sampai saat ini ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan di berbagai negara terhapus. Oleh karena itu, sampai detik ini Perserikatan Bangsa-Bangsa masih berupaya untuk memperjuangkannya. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.